Selamat sore semua. Di sini saya akan membahas tentang soal-soal budgeting. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Indasari dari kelas AIS 01 dengan NIM 2102 01003004. Selanjutnya kita akan membahas pertanyaan nomor 1, yaitu suatu perusahaan membutuhkan bahan baku per tahunnya sebanyak 14.000 unit dengan harga beli 10.000 per unit dan biaya sekali pesan 1.800.000 dan presentasi biaya penyimpanan 10%. Jika lead time 7 hari dalam kurung 1 tahun sama dengan 360 hari dan kebijakan safety stoknya 100 unit. Oleh karena itu, saudara diminta untuk menghitung economic order quantity-nya dan reorder point-nya. Oke, kita lanjut menjawab pertanyaan nomor 1. Yang pertama, economic order quantity. Pangkat 2 dengan rumus EOQ pangkat 2 sama dengan 2 kali jumlah yang diperlukan per tahun dikali biaya per pesanan dibagi dalam kurung biaya per unit bahan baku dikali presentasi biaya penyimpanan. Nah, jadi tadi kita sudah lihat ya jumlah yang diperlukan per tahun itu 14.000 unit. Oleh karena itu kita kalikan 2 kali 14.000 unit dikali biaya per pesanannya tadi 1.800.000 ya. Nah, jadi kita kalikan 2 kali 14.000 unit dikali 1.800.000 didapatlah 50.400.000.000. Lalu biaya per unit bahan bakunya tadi kita dapatkan di soal 10.000 dan presentasi biaya penyimpanannya 10%. Kita kalikan ya, 10.000 dikali 100 di 10.000 dikali 10% sama dengan 1.000. Kita bagi itu 50.400.000.000 dibagi 1.000. Kita dapat hasilnya EOQ pangkat 2 sama dengan 50.400.000. Kita pindah pangkat 2-nya ke sebelah kanannya ya. Jadi EOQ sama dengan akar 50.400.000. Jadi hasil dari akar 50.400.000 sama dengan 7.099 unit. Jadi EOQ-nya yaitu 7.099 unit. Kita lanjut ke reorder point-nya. Pemakaian bahan baku per hari tadi kita dapatkan 14.000 unit dibagi 360 ini hari ya, jadi sama dengan 38,8. Lead time-nya sama dengan 7 hari. 7 hari ini yang di soal tadi ya, 7 hari kita kalikan dengan pemakaian bahan baku per harinya yaitu 38,8 unit. Didapatlah hasil lead time-nya yaitu 217,6 unit. Safety stock-nya 100 unit. Kita tambahkan ya lead time-nya dengan safety stock-nya. Jadi 217,6 unit ditambah 100 unit. Didapatlah reorder point-nya 317,6 unit. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. CV Alsya adalah perusahaan percetakan yang berkedudukan di Yogyakarta. Pada akhir tahun 2022, perusahaan ini merencanakan memproduksi 3 jenis percetakan pada tahun 2023 mendatang, yaitu percetakan buku ekonomi mikro atau EM sebanyak 845 unit, 665 unit buku pengantar manajemen atau disingkat PM, dan 445 unit buku penganggaran perusahaan atau kita singkat PP. Setiap unit EM membutuhkan 1,3 jam kerja langsung dan setiap unit PM membutuhkan 1,2 jam kerja langsung dan setiap unit buku PP membutuhkan 1,1 jam kerja langsung. Sedangkan untuk setiap pekerja langsung dibayar sebesar 20.000 per jam kerja langsung. Oleh karena itu, saudara diminta untuk menghitung anggaran biaya tenaga kerja CV Alsya. Baik, kita akan menjawab pertanyaan nomor 2 ini ya, yaitu dengan cara kita bikin dahulu tabelnya. Produk itu tadi kita sudah bagi 3 ya, EM, PM, dan PP. Nah, volume produksinya EM tuh seperti di soal ya, 845 dan PM-nya tuh 665 unit dan PP-nya tuh 445. Jam kerjanya itu kita ngambil dari soal ya, EM itu 1,3, PM itu 1,2, dan PP 1,1 jam.
Total itu kita kalikan volume produksi dikali per unitnya. Didapatlah hasil 1098,5 untuk OM dan PM-nya itu 798 dan untuk PP yaitu 489,5. Tarif per jamnya itu kita ambil di soal ya, yaitu 20.000. Kita kalikan untuk OM itu hasilnya 26.000. Untuk tarif per jamnya sama ya, sama semua ya seperti di soal. Nah, untuk biaya TKL per unit produk itu kita kalikan per unit dikalikan tarif per jamnya, sama dengan untuk AM itu 26.000, itu hasil dari 1,3 dikali 20.000. Dan untuk PM itu kita kalikan 1,2 dikali 20.000, kita kalikan per unit dikali tarif per jamnya, sama dengan 24.000. Sedangkan untuk PP itu kita kalikan 3 kali 5, kita kalikan per unit dikali tarif per jam, yaitu 1,1 dikali 20.000, dapatlah hasil 22.000. Total ini kita dapatkan dari total jam kerja dikalikan biaya total jam kerja dikalikan tarif per jam, yaitu 1098,5 kita kalikan 20.000, didapatlah hasil 21.970.000 untuk AM, untuk produk AM. Untuk produk PM itu kita kalikan 798 dikalikan 20.000, dihasilkan 15.960.000. Dan untuk PP itu dari hasil 489,5 dikalikan 22.000, dapatlah hasil 9.970.000. Total biaya tenaga kerja yang dianggarkan yaitu 47.720.000. Itu hasil dari pertambahan 21.970.000, 15.960.000 dan 9.790.000. Didapatlah hasil 47.720.000. Jadi udah ketemu ya jawaban nomor 2, yaitu 47.720.000. Oke, next kita ke pertanyaan nomor 3. Bisa kita lihat ya dari soal nomor 3 ini angka-angkanya. Lalu untuk pertanyaannya yaitu tarif BOP pada masing-masing tingkat kapasitas. Yang kedua yaitu jika jam sesungguhnya dan BOP sesungguhnya sama dengan estimasi ada kapasitas yang sesungguhnya diharapkan, berapakah jumlah pembebanan atau dalam kurung lebih atau kurang BOP pada tingkat kapasitas, penjualan rata-rata, kapasitas normal, dan kapasitas praktis? Kita jawab ya. Yang pertama kita buat tabel terlebih dahulu. Untuk berdasarkan kapasitasnya tadi kita bagi 4 ya. Sesungguhnya yang diharapkan, penjualan rata-rata, normal, dan praktis. Untuk BOP tetapnya itu seperti di soal ya, 330.780.000. Ini sebenarnya itu 330 juta ya, cuman kan karena kolomnya agak kecil jadi kita 30 di belakang kita simpan ya. Didapatlah BOP-nya tetap semua dengan jumlah yang sama. Lalu untuk BOP variabelnya kita ambil di soal ya. Ini BOP variabelnya itu berbeda-beda ya. Jadi untuk sesungguhnya yang diharapkan yaitu 440.580.000. Untuk penjualan rata-rata BOP variabelnya 460.585.000. Untuk normal itu 480.857.000. Untuk praktis itu 500.750.000. Lalu untuk BOP totalnya kita tambahkan BOP tetap dengan BOP variabel. Untuk berdasarkan sesungguhnya yang diharapkan didapatkan hasil 771.360.000. Untuk penjualan rata-rata didapatkan hasil 791.365.000. Untuk normal kita dapatkan hasil 811.637.000 dan untuk praktis kita dapatkan 831.536.000. Untuk jam mesinnya itu kita ngambil di soal ya. Lalu untuk tarif BOP tetapnya itu
kita bagi BOP tetap BOP tetap kita bagi dengan jam mesinnya. Jadi untuk berdasarkan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan itu 330.780.000 dibagi dengan jam mesinnya 85.000, didapatlah hasil 3.891,5. Dan untuk penjualan rata-ratanya itu BOP tetapnya 330.780 dibagikan dengan jam mesinnya 80.000, didapatlah hasil 4.134,7. Dan untuk normal itu 330.780.000 dibagikan dengan jam mesinnya 90.000, didapatlah hasil 3.675,3. Dan untuk praktis itu BOP tetapnya 330.780.000 dibagikan dengan jam mesinnya 100.000, didapatlah hasil 3.307,8. Untuk tarif BOP variabelnya itu kita bagikan BOP variabel dibagi dengan jam mesin. Untuk tarif BOP variabel sesungguhnya yang diharapkan yaitu 5.183,2. Untuk penjualan rata-rata didapatkan hasil 5.757,3. Untuk normal didapatkan hasil 5.342,8, dan untuk praktis kita dapatkan 5.007,5. Tadi cara kita mendapatkan tarif BOP variabel yaitu dengan BOP variabel dibagi dengan jam mesinnya ya. Dan untuk mendapatkan tarif BOP total kita dapatkan dari BOP total dibagi jam mesinnya yaitu 771.360.000 dibagikan 85.000, didapatlah hasil sesungguhnya yang diharapkan tarif BOP totalnya yaitu 9.074,7. Untuk penjualan rata-ratanya didapatkan hasil 9.892. Untuk normalnya kita dapatkan hasil 9.018,1. Untuk praktisnya kita dapatkan hasil 8.315,3. Kita lanjut ke perhitungan pembebanan lebih atau kurang BOP. Nah, ini kan tadi kita sudah dapat tuh BOP sesungguhnya 771. Ini dari hasil BOP total ya. BOP total sesungguhnya yang diharapkan 771.360. Kita tulis tuh semuanya BOP sesungguhnya, penjualan rata-rata, normal, praktis itu semuanya 771.360. Kita tulis. Lalu untuk BOP dibebankannya yaitu hasil perkalian dari tarif BOP total. Kan penjualan rata-rata tarif BOP totalnya 9.892 ya. Nah, sedangkan di soal tadi bisa kita lihat jam mesinnya 85.000 untuk sesungguhnya yang diharapkan. Karena kan tadi sesuai di soal ya, yang kita mau itu kapasitas yang sesungguhnya diharapkan. Oleh karena itu, kita kalikan tarif BOP total penjualan rata-rata 9.892, kita kalikan dengan 85.000. 85.000 ini dari jam mesin sesungguhnya yang diharapkan. Didapatlah hasil BOP dibebankannya yaitu 840.820.000. 840.820.000. Dan untuk normalnya kita dapatkan hasil 766.538.500. Dan untuk praktisnya kita dapatkan hasil 706.800.500 rupiah. Untuk pembebanan BOP lebih yaitu kita kurangkan BOP sesungguhnya dengan BOP dibebankan. Untuk pembebanan BOP lebih di penjualan rata-rata kita dapatkan hasil minus 69.460.000. Dan untuk pembebanan BOP lebih normal berdasarkan normal kita dapatkan hasilnya 4.821.500. Dan untuk pembebanan BOP lebih berdasarkan praktis dari hasil BOP sesungguhnya dikurang dengan BOP dibebankan didapatlah hasil 64.559.500 rupiah. Jadi bisa ya, jadi jawabannya sudah kelihatan kan berapa. Oke, baik, kita lanjut.
ternyata sudah selesai guys. Oke, dari sini saya tutup ya. Sekian dari saya. Terima kasih apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.